Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Sasaki Haise from Street Plus. Ya, pada hari ini gua memakai baju yang boleh dibilang gelap ya, agak dark. Karena pembahasan kali ini mungkin dari kalian ada banyak yang udah nonton ya bukan serial sih, lebih ke dokumentasi ya, film dokumentasi dari Netflix. Itu mendokumentasikan kasus di Indonesia yang sempat booming pada tahunnya. Ya itu adalah kasus kopi sianida ya, tahun 2016 yang lalu ya guys ya, dimana yang akhirnya menyatakan bahwa terduga atau suspek atau pelakunya adalah Jessica Kumala Wongso atau Jessica Wongso ya, yang nggak habis pikir itu banyak mungkin netizen yang nggak nyangka kok dibunuh sama sahabatnya sendiri gitu loh. Dan dari film dokumenter ini setidaknya justru malah membuat titik balik ya, kayak titik balik sebuah paradigma baru gitu loh. Jadi di sini tuh viewers yang mungkin sudah menonton ya, itu akan dibawa untuk lebih berpikir lagi gitu. Apa mungkin benar 100% itu adalah kesalahan dari si Cici Jessica ya, mungkin gue sebut Cici ya. Atau mungkin memang ada andil ya, ada sesuatu andil yang memang diskenariokan untuk menjebak satu orang ini. Jadi istilahnya kayak dibuat tumbal lah ya. Ya mungkin bagi kalian yang belum nonton itu bisa banget ya untuk nonton di film dokumenternya ya, yang ada di Netflix ya, yang pastinya kalian tonton di link yang officialnya ya, jangan link bajakannya gitu maksudnya ya. Untuk judulnya itu adalah Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso, yang mana mungkin pada saat kasus ini ya pertama kali menyeruak gitu ya, banyak dari netizen atau viewers sendiri yang menyaksikan jalannya kasus ini tuh lebih menekankan kepada status tersangkanya si Jessica ya. Ada yang bilang dia nggak punya rasa empati, ada yang mungkin bilang juga dia teman laknat lah ya istilahnya, atau psikopat atau segala macamnya lah ya, yang membuat tuh kalau boleh dibilang sebuah pembunuhan karakter bagi si suspek ini ya, yang masih terduga tersangka ya. Mungkin untuk sampai saat ini sudah dijadikan tersangka dan sudah dimasukkan ke sel tahanan, tapi tidak menutup kemungkinan ya, karena dari adanya dokumentasi film ini, film dokumenter ini maksudnya, ini tuh jadi para viewers dan netizen diajak untuk berpikir kembali gitu loh, apa benar 100% ini adalah kesalahan dari si Cici Jessica, atau mungkin ada oknum-oknum terkait yang memang menginginkan tumbal satu orang, yaitu Jessica Wongso ini. Ya, untuk dari film dokumenter ini sendiri, ini ada 11 kejanggalan. Tapi kalau gue bilang sih sebenarnya nggak 11 ya, ada cukup banyak kejanggalannya. Ya mungkin bisa gue bacain aja di sini. Untuk dari artikel ya, ini dari artikel suara.com, ini mengatakan ada 11 kejanggalan. Mulai dari kejanggalan pertama itu saksi Jessica Wongso, yaitu Beng Beng Ong dari Australia, ahli patologi forensik, justru dilaporkan karena pelanggaran imigrasi yang mengakibatkannya dideportasi dan dicekal masuk ke Indonesia selama 6 bulan. Nah, terus yang kedua, ahli patologi forensik RSCM, Dr. Jaya Surya Atmaja, itu sempat melihat wajah Mirna Salihin yang membiru setelah meninggal. Nah, yang padahal jika mana terjadinya kasus pembunuhan atau mati karena zat sianida, itu kan seharusnya pembuluh darah di dalam tubuh itu pecah yang mengakibatkan
kulit-kulit itu jadi nampak merah, terlihat merah bukan biru, karena ketika menelan racun jenis cyanida itu racun tersebut akan menghambat kerja oksigen untuk masuk ke dalam tubuh. Jadi oksigennya itu banyak di dalam tubuh tapi nggak boleh disalurkan ke seluruh tubuh gitu loh. Jadi darah yang ada di seluruh tubuh itu nggak memiliki kapasitas oksigen yang baik, padahal oksigen di dalam tubuh itu cukup banyak gitu. Jadi diendapkan oleh si racun cyanida itu, yang mana membuat akhirnya darahnya itu menjadi merah dan pecah lah ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau ada kesalahan bisa tolong dikorek ya. Terus yang ketiga juga adanya seperti penggiringan opini ya di banyak tayangan televisi gitu loh di sini, yang menjadikan tuh seakan-akan Cici Jessica ini adalah orang yang benar-benar patut disalahkan gitu. Adalah satu-satunya orang yang patut disalahkan atas kejadian ini gitu loh. Penggiringan opini ini ya lebih kayak tadi gue bilang pembunuhan karakter lah ya, dimana hampir di setiap stasiun TV menayangkan itu banyak yang lebih membunuh karakter dari si Cici Jessica ini. Sehingga ya kalau gue bilang dia sebenarnya bukannya nggak menunjukkan empati ya, lebih ke down ya. Karena kalau yang gue sempet diskusikan juga sama dokter psikiater gue ya, gue sebagai orang yang mengidap ODGJ juga, langsung aja ya kita mungkin langsung omong itu aja. Terkadang orang dalam sebuah tekanan itu bisa memberikan mimik ekspresi yang datar gitu, tapi tekanan di dalam batinnya itu amat sangat banyak gitu loh. Jadi istilahnya kayak sudah merasa hampa, udah merasa kosong gitu. Jadi orang dari kesan trauma atau mungkin tekanan yang diberikan pada saat itu mungkin membuat dari si Jessica ini mengalami hal tersebut. Makanya orang banyak yang bilang wajahnya datar gitu, kayak psikopat. Dan senyum yang ada itu sebenarnya juga bisa dijadikan sebuah landasan menutupi satu rasa malu, dua rasa kecewa, dan tiga rasa kesedihannya dia gitu. Toh juga kan kita nggak ada yang bisa tahu hati dalam manusia kan. Nah, terus kejanggalan yang keempat, ini dokter tidak menemukan adanya cyanida dalam lambung jasad dari Mirna Salihin ya, selama memeriksa jenazahnya 70 menit. Nah, yang mana dalam proses masuknya racun ke dalam tubuh ya, racun cyanida maksudnya ya, ini kalau yang dari artikel gue baca, ini kurang lebih efek sampingnya ini 1-15 menit bisa menyebabkan kematian. Dan yang paling lama itu efeknya adalah 1 jam. Nah, ini kan bukan agak ya, tapi lebih konyol ya, kalau boleh dibilang tuh sangat konyol ya, ketika dokter itu tidak menemukan adanya tanda-tanda dari keracunan cyanida di lambung dari si korban Cici Mirna ini selama memeriksa jenazahnya 70 menit gitu loh. Maksudnya selama pemeriksaan jenazah 70 menit itu pihak dokter yang menangani itu justru malah nggak menemukan adanya sebuah kandungan zat toksik ya di dalam tubuh atau di dalam darah atau lambung ya, ini dikatakan ya, dari si korban itu, yang mana padahal dijelaskan dalam kurun waktu 1-15 menit aja itu racun cyanida bisa membunuh orang gitu loh, bisa membunuh orang, dan paling lama efeknya adalah 1 jam. Dan itu nggak mungkin banget cyanida yang secepat itu tapi diperiksa selama 70 menit tidak ditemukan, dan malah ditemukan cyanida tersebut di hari ke-7 ya kalau nggak salah ya, di hari ke-7. Sebentar. A few moments later. Oh, sorry. Ada ralat. Di hari ketiga baru ditemukan, dan itu hanya sebesar 0,2 mili. Yang mana ini cyanida itu sebenarnya baru bisa menyebabkan kematian di dosis mulai dari 50 sampai 176 mili. Namun di lain artikel itu gue juga membaca ada yang 200 sampai 300 miligram. Nah, ini kan amat sangat nggak valid datanya kan. Nah,
Lalu untuk yang keenam, ini motifnya tersendiri untuk Cici Jessica dalam membunuh Cici Mirna ini juga belum jelas sampai sekarang ya. Meskipun dari kalau yang gue tonton di sini ya, banyak orang yang bilang nggak perlu motif untuk memenjarakan seseorang gitu, asal sudah ada barang buktinya, simpelnya begitu ya. Cuman kalau boleh dibilang, nggak mungkin ada asap tanpa ada api gitu loh. Kalau gue bilang loh, pastinya selalu akan ada reasonnya gitu kan, selalu ada reason dalam setiap hal yang menyebabkan sesuatu gitu loh. Sebab akibat itu akan selalu ada. Makanya kalau boleh dibilang tuh seharusnya motif lebih dikembangkan ya. Makanya gue agak sedikit bingung dengan cara berjalannya tindak tanduk dari keadilan di Indonesia sendiri ya. Kenapa motif itu nggak ditelusuri lebih jauh lagi gitu loh. Hanya dengan mengandalkan barang bukti, yang mana pun barang buktinya pun juga kalau buat tonton itu ada beberapa yang janggal ya. Mulai dari foto yang tadinya kebiruan, terus malah jadi ada lagi yang fotonya warna merah, tapi dengan keadaan posisi fotonya itu sama gitu. Jadi istilahnya kayak cuma di kontrasnya diatur aja, kontras dari warna merahnya gitu loh. Ya, nah lalu yang ketujuh, ini Cici Jessica juga tetap dinyatakan bersalah meskipun tanpa motif dan bukti konkret dirinya membunuh Mirna Salihin. Ya, ini seperti yang tadi gue bilang ya, buktinya seperti dibuat-buat gitu loh. Nah, terus lalu ada juga ini yang cukup buat gue lebih skeptis lagi ya dengan adanya pra-peradilan di negeri kita ini ya. Psikolog forensik Reza Indragiri ya, yang cukup terkenal itu sempat mengatakan ada pihak tertentu yang mengintimidasi dan memberikannya uang. What? Ya, jadi sebenarnya sih dia sempat mengatakan ya dalam film dokumenter ini, kalau untuk menilai orang bersalah dengan mimik muka atau ekspresi bentuk muka itu adalah hal lama gitu, dan nggak bisa dijadikan dasar atas hal itu ya. Dia dari Bapak Reza ini menyatakan hal itu, dan itu gue sangat setuju dengan hal itu, karena gue pun juga membicarakan ke konselor gue sebagai psikiater, gue pun juga bilang begitu. Kita nggak bisa hanya melihat mimik wajah orang, tapi lebih menilai pola perilaku dan apa aja gitu, aspek-aspek yang membuat dia kemungkinan besar menjadi suspek atau terduga pelaku atau bahkan pelaku itu sendiri ya. Nah, tapi di sini memang sepertinya Bapak Reza ini mungkin pada saat itu memang sudah diintimidasi dan seenggaknya kayak sudah mendapat ancaman ya. Itu gue juga kurang tahu. Cuman mungkin kalau ada yang lebih tahu infonya bisa komen di bawah sini untuk kita lakukan sebuah diskusi, dan nantinya mungkin bisa gue jabarkan lagi lebih lengkap di next videonya ya. Lalu di sini juga adanya Yudi Wibowo, legal team juga sempat menyinggung soal no money no justice ya. Dalam terakhir film dokumenter ini Yudi Wibowo juga mengatakan itu, di Indonesia ini no money no justice ya. Karena memang begitulah adanya hukum di Indonesia, lebih banyak runcing ke bawah dibanding ke atas ya. Nah, lalu yang ke-10 ini juga ada ayah Mirna Salihin, ayah korban maksudnya, ini tuding Otto Hasibuan pakai uang untuk menghadapi kasus Jessica Wongso. Ya, ini Otto ini adalah pengacaranya Cici Jessica ya. Nah, kemudian Edi ini ayah dari Mirna ya, ayahnya dari Mirna namanya adalah Edi Darmawan, mengaku juga memakai uang tapi tidak banyak. What? Nah, di sini tidak banyaknya konteksnya ini cukup ambigu ya, karena kalau yang kita tahu, kalau boleh dibilang ini ayah dari korban Mirna Salihin ini, yaitu adalah Bapak Edi Darmawan, boleh kita bilang termasuk salah satu orang yang mempunyai kekayaan ya, kalau boleh dibilang, karena memiliki dia itu memiliki perusahaan yang berhubungan
dengan pengantaran file-file internasional gitu loh. Kalau yang gue tahu, mungkin nanti gue coba kutipin di sini ya untuk nama perusahaannya karena gue lupa nama perusahaannya. Dan juga dia juga memiliki pabrik garment. Nah, jadi kalau boleh dibilang ini kayaknya Bapak Edi ini adalah pengusaha kaya dan loyal, dan juga di satu sisi film itu juga dia mengatakan banyak yang kenal sama dia. Jadi kan kalau boleh dibilang ya dia hampir bisa dibilang salah satu crazy rich di Indonesia ya. Sedangkan dari pihak Cici Jessica-nya sendiri ini adalah kalau boleh dibilang ya orang biasa gitu loh, yang memang dia bekerja sebagai karyawan biasa, dan ketika ada yang bilang dia anak konglomerat itu juga ditapik gitu loh, karena memang keadaannya tidak seperti itu gitu loh. Nah, lalu di kejanggalan yang berikutnya ya, kejanggalan terakhir yang dikutip dari suara.com itu adalah wawancara dengan Jessica Wongso dalam film dokumenter tersebut dihentikan karena dinilai sudah terlalu dalam. Nah, ini juga gue agak kesel ya pas lagi nonton, kok tiba-tiba dihentikan. Namun di sebuah artikel lain di sini mengatakan bahwa tidak ada izin untuk mewawancarai. Nah, cuman kalau gue bilang kan itu sebenarnya kayaknya sih bukan sesi wawancara ya, karena kalau dari videonya itu kayak video lagi dia ngobrol bertanya-tanya aja, dan ada HP, jadi mungkin pakai kamera tersembunyi gitu loh. Itu kan bisa dikatakan sebenarnya bukan wawancara ya kalau gue bilang ya. Jadi kayak cuman bertanya-tanya aja gitu loh, kenapa ini. Dan Cici Jessica-nya pun juga belum sampai mengatakan hal-hal yang serius gitu loh. Tapi kenapa seakan-akan tuh pihak dari sipil penjaranya itu seakan-akan takut dan langsung bilang disudahi gitu karena sudah terlalu dalam. Nah, ini agak lucu ya, sangat lucu menurut gua. Nah, lalu kalau menurut versi gue sendiri ya, gue tambahin lagi, ini kejanggalan lainnya juga ada dari pihak Oliviernya, dimana dikatakan di sini kan saat akan melakukan sidang ya, ini brand manajernya atau bagian ininya Mbak siapa ini gue juga lupa makanya. Damn! Oh! Ew! Dude! What the fuck? Nanti gue iniin di videonya, dan juga baristanya yang menyediakan kopi ini katanya diajak meeting sama ayah dari Mirna Salihin, yaitu Bapak Edi Darmawan. Namun ketika ditanyakan oleh wartawan dokumenter, ini yang barista ini bilang lupa, sedangkan yang mbak-mbak ini yang atasannya lah ya istilahnya ya, ini kayaknya brand manajernya sih kalau gue bilang, ini mengatakan dia takut salah ngomong. Nah, ini justru membuat kayak pola pikir gue makin mengarah ke hal-hal yang kalau boleh bilang aneh lagi gitu loh. Karena nggak mungkin ada sebuah kasus besar yang mungkin menyangkut diri lo gitu loh. Lu sebagai saksi, terus dalam hal besar itu lu lupa, itu nggak mungkin. Karena istilah kata kan itu masuk ke dalam sebuah trauma ya, yang mana trauma itu nggak bisa lupa begitu aja. Bahkan trauma itu sebenarnya tertanam di dalam alam bawah sadar. Jadi kalau gue bilang, ketika baristanya itu ditanyakan oleh tim dokumenter dari film ini ya, film Ice Cold ini gue rasa, mohon maaf nih ya, gue bukannya menjudge ya, tapi gue rasa aja ya, gue berasumsi aja, ini kayaknya baristanya ini cari aman dan berbohong gitu loh kepada halayak publik dengan dia mengatakan lupa. Masalahnya cara dia ngomong lupanya pun agak gagap dan agak grogi kalau gue nilai di sini. Dan juga dari mbaknya ini yang gue bilang kayaknya brand manajernya ini, ketika ditanya juga dia agak gugup dan mengatakan takut salah ngomong gitu loh. Ini cukup ganjil lah ya. Dan terlebih lagi, ini mungkin agak sedikit keluar dari benang merah ya, cuman di awal dari film dokumenter ini diperlihatkan ayahnya Mirna ya, ayah korban, yaitu adalah Bapak Edi Darmawan, ketika akan diwawancarai
itu apa ya, kalau gue bilang seakan-akan arogan ya. Ini mungkin menurut asumsi kalian berbeda juga ya nggak apa-apa ya, karena gue juga nggak bisa menyamakan pemikiran gitu. Tapi kalau menurut pemikiran gue ini agak arogan gitu loh, karena dia cukup mengintimidasi pihak dari tim dokumenter dengan bilang mengatakan membawa pistol. Meskipun dia bilang pada film dokumenter tersebut pistol itu dikunci dan aman, tapi kan itu cukup mengintimidasi maksud gue. Dan juga yang mana yang gue tahu ya, dalam hal ini berarti bisa dikatakan dari Bapak Edi Darmawan ini kemungkinan besar selalu membawa senjata api atau senpi kemanapun dia berada. Nah, sedangkan dalam sebuah undang-undang tersendiri, senpi itu nggak diperbolehkan untuk masyarakat sipil biasa ya. Ya, meskipun bisa didapat, itu ada undang-undang yang juga berlaku ya bagi siapa saja yang boleh memiliki senjata api. Masyarakat sipil yang memiliki senjata api adalah golongan tertentu saja seperti Direktur Utama, Menteri, Pejabat Pertahanan, pengusaha utama, komisaris, pengacara, dan dokter. Terus calon pemilik senjata api minimal selama 3 tahun wajib memiliki keterampilan menembak. Mereka juga akan diuji melalui tes psikologi dan tes kesehatan. Terus calon pemilik senpi juga harus resmi mendapatkan surat izin dan instansi atau kantor yang bertanggung jawab atas kepemilikan senjata api. Nah, ini tuh diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana ya. Dalam pasal 1-nya ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 disebutkan barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Ya, agak ini ya. Jadi kalau boleh dipersepsikan memang ayah dari Mirna ini bukan orang macem-macem. Kemungkinan besar ya. Itu yang kejanggalannya, entah kematiannya Cici Mirna ada sangkut pautnya dengan bisnis atau tidak. Nah, itu mungkin kita bisa diskusikan ya, yang lebih tahu ya, karena gue juga nggak mau berstatement lebih ya, karena kalau salah berstatement pasti ya gitulah, karena di Indonesia ini juga bukan cukup gila, memang gila ya pra-peradilannya ya. Nah, lalu ada juga sebuah tambahan lagi dari gue ya, dari kejanggalan berikutnya adalah kematian dari Cici Mirna sendiri, yang mana tadi gue katakan ya, itu kan efek samping dari cyanida bisa mematikan mulai dari jangka waktu 1 hingga 15 menit. Di sini tuh dikatakan bahwa ketika Cici Mirna ini Cici cyanida. Ketika Cici Mirna ini mengalami kejang gitu ya, dan mengeluarkan busa ya katanya dari mulutnya, ini langsung dilarikan ke klinik D. Ya, klinik D dari Grand Indonesia ya. Dan ini diketahui klinik D ini adalah klinik ya, nanti gue coba spill aja di sini. Lalu di klinik tersebut itu sempat diberikan pertolongan kurang lebih 5 menit ya, mungkin kita anggap saja 5 menit ya. Dan menurut dokter yang berada di klinik tersebut, itu adalah dokter Joshua, Cici Mirna ini keadaannya normal dan sudah ditangani dengan benar, dengan baik gitu loh. Dan kondisinya pun juga cukup baik ya saat dibawa ke klinik tersebut gitu loh. Nggak ada tanda-tanda keracunan cyanida malah di sini menurut dari dokter
Joshua itu sendiri ya, itu hanya pingsan biasa saja ya katanya ya. Dan juga dokter tersebut juga menanyakan kepada si pihak suami dari Cici Mirna ini dia menanyakan apa ada sakit yang bawaan lah ya, istilahnya sakit bawaan, dan suaminya ini bilang nggak ada gitu loh. Dan kemudian dari klinik tersebut akhirnya dibawalah ke RS Abdul Waluyo ya. Dan sesampainya di sana itu akhirnya korban atau Cici Mirna ini dinyatakan meninggal dunia. Nah di sini tuh yang nggak habis pikir ya, ini kalau gue tag ya dari Gmap ini kita lihat ini jarak antara Oliver Kopi ke arah klinik D ya, ini gua samarin ya. Ini sekitar 12 menit karena agak sedikit muter ya. Ya, 12 menit. Lalu penanganan di klinik D ini sekitar 5 menit. Jadi dari 12 menit ya perjalanan terus ditambah lagi dirawat di klinik D selama 5 menit, ini kan sudah mencapai 17 menit. Ini kalau berdasarkan dari yang tadi gue kasih infonya, ini kan racun sianida sangat membunuh cepat ya. Batas waktunya 1 hingga 15 menit. Nah, ini kayaknya kalau gue bilang nggak mungkin deh. Kalau si korban ini benar-benar meninggal akibat sianida gitu loh. Dan ditambah lagi, pada saat membawa si korban ini ke Dokter Abdul Waluyo, ini si korban nggak dibawa menggunakan ambulan gitu, jadi nggak ditangani oleh pihak medis. Yang mana kan kita juga nggak tahu di dalam mobil itu gimana keadaannya dia gitu loh. Nah ini ialah ya yang membuat keganjilan lainnya. Dan terlebih lagi di sini adalah yang membuat gue sangat ganjil juga adalah pernyataan dari ayah si korban, ayahnya Cici Mirna ya, yang mengatakan bahwa hanya sebatas kenal sama suaminya si Cici Mirna, yaitu adalah si Koh Arif ya. Jadi ayahnya Mirna ini mengatakan tidak mengenal dia bekerja apa, yang dia tahu dia adalah wira swasta atau wira usaha ini. Oh iya, itu menjual hasil bumi. Dan ketika dari adanya film dokumenter ini pun juga mantan suami dari Mirna sendiri ini pun juga tidak bisa ditemui dan tidak bisa dijadikan narasumber. Jadi ini tuh ada apa gitu loh. Dan juga kejanggalan yang cukup, menurut gue ini kejanggalan juga ya, yang cukup gue perhatikan itu adalah dari tata cara ayah Mirna ini berbicara. Dia seakan-akan tuh langsung meyakinkan suspek tanpa adanya alat bukti loh saat kejadian itu terjadi. Nah itu adalah hal yang cukup ganjil ya dalam sebuah tindak kriminal ya, karena kok seakan-akan dia kayak cenayang gitu. Kalau menurut gue kayak cenayang, bisa langsung tahu ininya siapa gitu loh. Meskipun ada asas praduga bersalahnya, memang si Cici Jessica yang lebih dulu sampai gitu loh. Dan banyak memang hal-hal yang bisa dikatakan memberatkan ya, tapi dari hal-hal yang memberatkan tersebut sebenarnya juga bisa ditapik dengan adanya hal-hal yang masuk logika. Cuman hal-hal yang masuk logika seperti foto ketika dokter patogen itu RSCM ya, Bapak Jaya itu mengatakan bilang wajahnya membiru, dia nggak punya fotonya gitu loh. Tapi sebenarnya bisa juga sebenarnya sudah bisa disangkal ya pernyataan itu dengan otopsi gitu loh. Mengapa dari pihak keluarga itu nggak mau melakukan otopsi kalau memang mereka merasa dirugikan dengan adanya tindak pidana seperti ini, dan kenapa hanya melalui lambung gitu loh. Dan juga yang mana selama 70 menit pemeriksaan di jenazah korban itu pun tidak ditemukan adanya racun dalam tubuh korban gitu, dan malah ditemukan setelah 3 hari dan racunnya hanya 0,2 mili.
Ya, jadi inilah yang membuat gue makin percaya ya gitu ya. Satu sisi memang sepertinya kasus dari Cici Mirna ini adalah sebuah kriminalisasi ya dari orang-orang yang memang memiliki andil atau memiliki kekuatan dalam bidang uang. Oke ya. Karena ya seperti yang dikatakan Bapak Yudi Wibowo tadi ya, di Indonesia no money, no justice ya. Mungkin bukan di Indonesia aja ya, hampir di semua negara ya. Ya, dari kasus ini pun juga akhirnya banyak hal-hal yang ketika 7 tahun berlalu malah membuat kita sebagai viewersnya kembali menarik simpati lagi ya, menarik empati lagi lah ya kepada Cici Jessica ya, yang mana juga dari awal sebenarnya gue juga agak nggak yakin sebenarnya kalau dia adalah pembunuhnya, karena dulu waktu gue ikutin kasusnya itu amat sangat apa ya, janggal gitu. Karena yang gue tahu itu kan bau sianida itu nggak bau apa ya, nggak bau busuk ya, tapi lebih ke bau almond pahit gitu loh. Mungkin bagi kalian yang udah pernah nyium kacang almond tahu lah ya gimana baunya, bau almond. Nah, sedangkan ini termasuk keganjilan lagi nih kayaknya masuknya. Sedangkan dari pihak saksi yang katanya menaruh kopinya untuk diamankan, ini mengatakan baunya itu sangat busuk dan seperti bau lem power glue gitu ya. Ya mungkin kalau seperti bau lem power glue indikasinya lebih ke gasnya ya, menjadi gas karena sianida memang bisa menjadi gas ketika bercampur dengan beberapa zat ya. Nah, cuman di sini tuh bagaimana jadinya kok sianida itu bisa berubah baunya yang ciri khasnya adalah bau almond menjadi bau busuk gitu loh. Ini sangat-sangat nggak rasional ya kalau gue bilang ya. Terlebih lagi ya, satu sisi itu ketika terjadinya hal tersebut, ini tuh langsung dengan lantang ayah dari Mirna ini langsung mengatakan bahwa Jessica adalah pelakunya. Jadi kayak seakan-akan memang dia butuh kambing hitam untuk something gitu loh. Ada something yang memang disembunyikan gitu loh. Ya gue memang nggak tahu, dan mungkin ada yang tahu tapi memang diem gitu loh. Seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Reza ya, psikolog forensik ya, yang mengatakan ada yang mencoba mengintimidasinya dan memberikannya uang. Ya, semoga dengan adanya film dokumenter ini, kasus dari Cici Mirna dan Cici Jessica juga bisa dibuka kembali ya, dan juga bisa didapatkan barang bukti yang sebenar-benarnya gitu loh. Jangan dijadikan kekeosan seperti ini, karena kalau gue bilang ini kayaknya seperti ada bola blunder dari banyak hal gitu loh. Terlebih lagi suami dari Cici Mirna ini sangat tidak diketahui identitasnya siapa gitu. Ya, dari sini mungkin kita belajar ya bahwa berteman baik pun tidak selamanya akan berakhir baik ya, seperti ini gitu loh jadinya. Karena bisa jadi aja mungkin kita sama teman kita itu baik, tapi orang di belakang, keluarganya yang gak suka sama kita, itu menganggap kita buruk dan menghancurkan kita sehancur-hancurnya gitu loh. Ya, semoga dari video ini ya gue ucapkan semoga nantinya bisa dibuka lagi dan Cici Jessica juga bisa mendapatkan keadilan ya. Ya, karena kalau boleh dibilang sebenarnya sih Cici Jessica ini cukup imut ya menurut gue ya, pipinya tembem gitu ya, tipe-tipe cabi-cabi gitu lah. Gue agak suka main cabi-cabi gitu. Oh! Ew! Dude! What the fuck? Ya, oke. Mungkin sampai sini dulu aja. Bagi kalian yang baru banget menonton, gue mohon untuk klik like, share, dan komen, serta
Untuk kalian yang baru banget bergabung, bisa langsung klik subscribe dan juga nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari informasi-informasi menarik yang pastinya gue bawakan di channel gue, Sasaki Haise from Street Plus. Oke, see you the next video. Ciao.